Dunia pernah mengalami konflik paling mematikan dalam sejarah umat manusia, Perang Dunia II, sebuah perang yang mengubah peta politik global, merenggut puluhan juta nyawa, dan melahirkan sebuah dunia baru. Tapi, bagaimana perang ini bermula, dan bagaimana pengaruhnya terhadap Jerman, negara yang hancur lalu bangkit kembali? Pasca Perang Dunia I, ekonomi Jerman runtuh. Di tengah krisis ini, muncul Adolf Hitler dengan partai Nazinya, menjanjikan kebangkitan Jerman. Di Italia, Benito Mussolini membawa ideologi fasis. Andiamo in campo contro le democrazie dell'Occidente. Corri alle armi! Dimostra la tua tenacia, il tuo coraggio, il tuo valore. Titik kritis terjadi saat Perjanjian Munich 1938 di mana Jerman menguasai Sudetenland. Bukannya mencegah perang, langkah ini malah memicu ambisi Hitler lebih jauh. 1 September 1939, Jerman menyerbu Polandia. I remember seeing the dead horses and the ruined buildings. My mother burst crying and she threw up when she saw everything that was happening. It was just such a shock. We were simply overwhelmed by the German military might. It was a feeling of being in a trap. There was no way out. The Germans started the terror immediately. They brought in the Orthodox rabbi and tied him up to the roof of the wooden synagogue and started a fire, and they all died right in front of my eyes. 2 hari kemudian, Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman. Just to bring you up to date on the news of Europe, if you are just turning on your radios, Great Britain is now at war with Germany. Setelah menyatakan perang dengan Jerman, anak-anak di Paris dan London diamankan ke perdesaan. Lalu Perancis dan Inggris meminta bantuan pasukan kolonial mereka dari Asia dan Afrika. En monde de maîtres et d'esclaves, nous avons à sauver la liberté et la dignité humaine. Pasukan sekutu menyebar di sepanjang garis Maginot, sebuah rangkaian bunker dengan benteng di sepanjang perbatasan Jerman. Selama 8 bulan, kedua kubu saling mengawasi dari sisi berseberangan. Pada 1940, Prancis jatuh. Und was die in Polen versprochen hat, wird in England und Frankreich. Wir sind ja schon nach Polen gegangen und ich wollte unbedingt doch was erleben. Ne? Ich war begeistert. Near Dunkirk this evening, Allied troops have been deliberately machine-gunned and slaughtered by low-flying aircraft. Allied hospital ships have been attacked. You're up to your neck. Dead bodies. The slaughter. Blitzkrieg, taktik perang kilat Nazi, sukses menaklukkan Eropa Barat dalam hitungan bulan.
has surrendered. Britain, alone, will continue the struggle. Inggris bertahan dalam pertempuran Britania, pertarungan udara terbesar saat itu. We are in one of the greatest battles in history. You ask, what is our policy? It is to wage war by sea, land, and air with all the strength that God can give us. Victory at all costs. Without victory, there is no survival. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches, we shall fight in the fields and in the streets. We shall never surrender. Pasukan Angkatan Darat Jerman yang sudah berhasil menduduki Polandia mendapat perintah penting dari pusat melalui seorang prajurit Jerman bernama Heinz Dorsel. Ia datang dari pusat dengan membawa sebuah pesan penting. Pesan ini hanya boleh dibaca sekali seumur hidup dan kemudian surat perintah ini harus langsung dimusnahkan. Sementara Uni Soviet yang awalnya bersekutu dengan Hitler justru diserang Jerman pada 1941 dalam Operasi Barbarossa. Проснулись, мы думали, что дождь идет, гроза. Вот так вышли. Ребята, это не гроза, это война. News has suddenly burst from Europe that Germany has declared war on Russia. Adolf Hitler's blitzkrieg forces has been unleashed against the Soviet Union on a 2,000-mile front. What happened was ruthless, but they were on a lower level to us. You see, one divided Europe into three areas, Europe A, B, and C. So Russia was Europe C, the lowest standard. They are not civilized, subhuman. That was our feeling. We had to burn people's houses, one house after the other. So they gave the order, pour out gas, and spread some straw, and set them afire. He ordered the shooting of Russian prisoners. I heard the lieutenant calling, this one too, and then a shot. I heard shots again and again and again. Und Soldaten von der vordersten Einheit kamen mit einem Russen, Oberleutnant, der übernehme Befehl, Feuer frei. Товарищи, русский должен знать, что он имеет против себя решительного врага. И эти люди имеют наглость взывать к уничтожению великой русской нации. Отныне наша задача будет состоять в том, чтобы истребить всех немцев до единого. Если немцы хотят истребить войну, они ее получат. Sementara itu, Jepang melancarkan ekspansi militer ke Manchuria dan Cina. Ketegangan dunia semakin memanas. Dari puing-puing Perang Dunia II hingga menjadi salah satu media paling berpengaruh di dunia, Deutsche Welle membuktikan informasi yang bebas dan akurat adalah pondasi perdamaian.
Namun, bagaimana suara Jerman sampai ke Indonesia? Di tengah situasi dunia yang terus berubah, Deutsche Welle tak hanya berhenti pada siaran untuk Eropa. 10 tahun setelah didirikan pada 30 September 1963, Deutsche Welle resmi meluncurkan siaran berbahasa Indonesia. Siaran ini menjadi langkah penting dalam memperluas jangkauan pesan Jerman yang demokratis ke Asia Tenggara, khususnya Indonesia, sebuah negara yang saat itu sedang berada di tengah pusaran politik internasional. Siaran tersebut datang pada masa konfrontasi Indonesia-Malaysia, saat hubungan luar negeri Indonesia sedang memanas dan arah ideologi bangsa mulai condong ke kiri. Dalam situasi itulah, Deutsche Welle berperan penting sebagai jendela informasi alternatif. Bukan hanya menyampaikan berita, DW juga membawa nilai-nilai demokrasi, keterbukaan, dan kebebasan pers yang pada saat itu menjadi sangat langka di ruang-ruang publik Indonesia. Mulai mendengar itu sekitar tahun 80-an ya gitu. Kita mulai mau mendengar tahun 80-an, tapi tepatnya yang masih usia sekolah gitu, SMP gitu ya. Karena waktu pada saat itu kan akses informasi kan susah, terutama dan yang paling murah itu radio. Kebetulan orang tua kan senang dengar radio-radio dari luar negeri, ya kita ikut mendampingi, jadi kita ya lama-lama ya keterusan gitu, sampai hari ini gitu. Walaupun suara Jerman Deutsche Welle sudah nggak mengudara lagi, tapi lewat platform seperti YouTube atau Facebook ya tetap saya ikuti karena dia informasi teknologi terutama kan bagus-bagus ya. Walaupun belum bisa diterapin, tapi kan kita bisa tambah wawasan. Kalau dulu itu terutama warta beritanya. Karena mengenai terutama perkembangan dunia ya, kita atau di dalam negeri sendiri kan kita tidak komplit, karena antara di berita kita yang dapat khususnya waktu itu surat kabar, kita kan langganan koran bahwa dengan kenyataan kan agak bertentangan gitu loh, jadi kita mencari pembandingnya gitu. Tapi kita dari satu stasiun radio seperti dari Amerika, dari Jerman, dari Australia, bahkan yang lain-lain kan biasanya ada sesuatu yang beda. Itu waktu dulu, kami kalau sekarang kan lebih banyak ke teknologi ya saya. Kalau setiap stasiun radio itu kan punya kekhasan masing-masing ya. Jadi kalau di BW itu lebih senang ke kebudayaan sama olahraga waktu dulu. Kalau seperti radio lain itu kan lebih cenderung seperti mungkin radio Australia itu hiburan dan pelajaran bahasa Inggris ya gitu loh. Jadi tiap stasiun itu punya kekhasan masing-masing karena durasi penyiarannya juga berbeda-beda.
Secara tidak langsung memperkenalkan karena souvenir dari Deutsche Welle kan saya punya beberapa lah ya, itu punya kekasan karena tidak tiap orang punya gitu loh. Jadi kan, oh ini dari mana? Dari Jerman, dari Deutsche Welle gitu. Oh, gimana cara dapatnya? Ya begini-begini. Jadi saya mendengarkan, memonitor, berkirim surat, akhirnya dapat balasan seperti itu. Kalau yang pasti kan bahasa Indonesia kan bahasa sehari-hari kita. Kalau yang bahasa lain itu kan lebih banyak kan terus terang ke musiknya aja. Yang seksi Inggris maupun yang lain itu itunya aja musiknya aja. Dan stasiun radio lain juga sama saya. Yang ada yang bahasa Indonesia ya lebih banyak mengikuti bahasa Indonesia. Tapi kalau untuk yang lain-lainnya khususnya seksi program acara lain atau bahasa lain ya saya dengan musik-musiknya kan seperti radio Vietnam itu kan musiknya aneh bagi kita walaupun ada bahasa Indonesianya. Kalau kita mendengarkan seksi Inggrisnya atau seksi lainnya kan paling yang musik-musiknya aja gitu loh. Ya, terus terang saya memang lemah di bahasa asing gitu. Jadi ya walaupun dulu ya sedikit-sedikit belajar karena kita juga memonitor berbagai stasiun di stasiun luar negeri ya yang tidak ada bahasa Indonesianya, kita tetap monitor. Tapi kan kita tetap buat laporan patah-patah lah gitu ya bahasanya gitu. Jadi nanti kita kalau memang itu laporannya benar, kita mendengarkan, kita monitor, itu dia kan stasiun radio juga paham, nanti dia memberi balasan. Anda telah memonitor tanggal sekian ini. Apa terus saya sampai Anda legal, nanti pasti valid laporannya, nanti kita dikasih balasan. Itu namanya kartu GSL card, kartu verifikasi. Nah itu kalau sebagai seorang monitor itu sebagai penegasan bahwa Anda telah sah, valid, benar tidak jujur gitu loh. Karena itu juga fungsinya membantu stasiun radio bahwa daya pancarnya bisa diterima. Kadang misalnya ditujukannya ke Afrika kok di Indonesia bisa dimonitor, itu benar enggak? Tapi kalau kita benar-benar mendengarkan ini kan ada sesuatu yang positif bagi stasiun radio tersebut. Kalau ini kan tiap punya dulu itu punya yang masih ingat itu kan program waktu itu diperkenalkan yaitu Oktoberfest gitu loh, yang punya kekasan kelihatannya hanya di Jerman gitu, yang pesta yang bulan Oktober gitu. Nama program acaranya saya lupa. Dan satu ada seperti opini, tapi itu yang disampaikan oleh pimpinan redaksinya Suara Jerman dulu, Pak Rudiger, itu juga bagus. Itu melihatnya secara netral gitu loh. Kebetulan saya sama Pak Sunu juga pernah ketemu Pak Rudiger juga di Jakarta itu waktu itu. Padahal dia waktu itu setelah itu dicekal dari Indonesia.